dipersembahkan oleh Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Gamalama TV, apa kabar Anda? Kami berharap Anda dalam suasana sehat walafiat, meskipun dalam suasana kita saat ini menjalani ibadah Ramadan 1442 Hijriah. Baik, dialog spesial kembali hadir menjumpai Anda di edisi siar di malam hari ini, di hari Jumat di tanggal 16 April 2021. Di kesempatan malam hari ini, nah kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, yaitu moderasi beragama seperti apa. Dan untuk membincangkan lebih lanjut terkait tema kita di malam hari ini, tentunya ada narasumber yang sangat spesial sudah bersama saya. Saya sapa yang pertama Pak Haji Sarbin Sehe, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik. Ya, selamat berpuasa ya Pak. Alhamdulillah. Ya, baik. Selain pemirsa, selain Pak Sarbin Sehe juga, saya juga menyapa sudah bersama saya juga mendampingi Pak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, saya sapa Pak Dahlan Saidi, Kasih Penerangan Agama Islam Kemenak Provinsi Maluku Utara. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik ya Pak Dahlan? Alhamdulillah sehat. Ya, puasanya masih semangat. Alhamdulillah lancar ya. Ya, baik pemirsa Gamalama TV, tema kita di malam hari ini moderasi beragama seperti apa. Langsung saja kita akan coba membahasnya bersama kedua narasumber di malam hari ini. Mungkin sebagai pembuka saya ke Pak Kak Kanwil dulu ya. Nah, ini modernisasi beragama, mungkin publik ingin tahu seperti konsepnya seperti apa. Yang sebagai pengantar saya berikan kesempatan untuk menjelaskannya ke publik ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pemirsa Gamalama TV yang berbahagia, teman-teman di studio semua yang berbahagia, rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat kesehatan, nikmat umur. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di Ramadan tahun ini 1442 Hijriah. Karena itu rasa syukur itu marilah terus kita pelihara kualitas puasa kita yang hari ini, dan insya Allah sampai berakhir kita dalam keadaan sehat dan kita tuntaskan ibadah puasa, dan insya Allah kita bisa memperoleh derajat ketakwaan sebagaimana dijanjikan Allah SWT dalam firman-Nya. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun itulah tujuan akhir dari ibadah puasa. Salawat dan salam teruslah kita perbanyak, kita sampaikan kepada Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah dengan terus bersalawat, syafaatnya kita peroleh pada saatnya. Pemirsa Gamalama yang dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur alhamdulillah puasanya meskipun masih di pandemi Covid, tapi kita lakukan dengan baik. Dan karena itu saya mengajak kepada seluruh umat Islam seprovinsi Maluku Utara agar mari kita pelihara kualitas ibadah puasa kita, sehingga ibadah puasa ini bisa mengantarkan kita ke derajat tatakun. Nabi SAW mengikhtiarkan kepada kita semua dalam berbagai hadis, antara lain misalnya Rabba sya'ib min laisalahu min siyamihi illa ilal ju'i. Ini ada ikhtiar Nabi yang sangat luar biasa kepada kita semua umatnya. Kalau kita tidak menjaga kualitas puasa kita, maka kita tidak akan mendapatkan ketakwaan. Yang kita dapat adalah karena lapar dan haus. Nah, tentunya kualitas puasa seperti itu kita tidak berharap. Nah, apa hubungannya Pak Aikal dengan tema kita soal moderasi beragama? Kita ingin moderasi beragama dalam proses ibadah puasa. Nah, moderasi beragama sesungguhnya itu bagaimana orang menghayati, mengamalkan nilai agama dengan perilaku moderat. Kita tahu sekali banyak kita ekstrim, banyak kita pikiran yang cenderung kadang-kala dalam konteks ibadah, misalnya mengejar afdalnya, mengejar banyak target pahalanya, lalu kemudian kita bisa melakukan sesuai keinginan. Nah, kita kemudian ingin membingkai, kenapa kita harus moderat? Nah, jadi moderasi beragama itu pengamalan nilai agama yang moderat. Jadi lebih pada aspek karakter sesungguhnya. Kita tidak moderatkan prinsip-prinsip ajaran agama, kita tidak moderatkan nilai ajaran agamanya. Jangan sampai moderat, sudah ini sebelum buka puasa kita buka puasa, kan moderat, bukan itu. Jadi tetap hukum syar'inya kita perhatikan, kaidah puasa, tapi kita tidak moderat. Nah, dalam kaitan dengan secara umum moderat itu perilaku sesungguhnya.
bagaimana menghargai orang lain, bagaimana mempersepsikan orang lain tidak berlebihan, mengklaim dirinya yang paling benar, orang lain paling salah. Saya kira tidak, karena moderat itu kita bisa memahami meskipun kita bisa berada satu ruang meskipun harus berbeda misalnya. Nah, ada hubungan dengan kenapa puasa misalnya. Nah, ada kekhawatiran kita semua karena kala kita ekstrim, misalnya ini bulan Ramadan, ini bulan suci Ramadan, bulan diistimewakan, betul, tapi pada aspek yang lain karena kala kita harus tutup warung semua, harus tutup kuliner semua, harus tutup pasar semua. Ini kan sudah ekstrim ini Pak Ikal. Nah, padahal nilai puasa tidak mengajarkan itu. Puasa bagaimana nilai hati kita puasa sehingga meskipun warung terbuka kita tetap istiqamah puasanya. Kita tidak ekstrim, harus ditutup misalnya warung. Nah, moderat di situlah saya bermaksud puasa dengan nilai moderat tadi. Nah, kita yang berpuasa, kita betul-betul istiqamah puasanya, mau melihara kualitas puasanya, meskipun warungnya dibuka kita tidak ke warung. Nah, tetapi kita pada saat yang sama tidak ekstrim, sudah warung harus ditutup karena kita ini puasa. Kasihan mereka yang tidak berpuasa. Nah, memberikan ruang. Jadi kita yang berpuasa juga ikut menghargai mereka yang tidak berpuasa karena ujur syar'i. Misalnya dia anak-anak, dia karena sakit, dia karena nifas atau haid, itu mereka punya ruang yang sama di ruang publik agar mereka bisa menikmati kehidupan yang sama dengan mereka kita yang puasa. Nah, bagaimana saling tidak mengganggu, maka moderat menjadi pilihan. Karakter moderasi itu menjadi pilihan, moderat menjadi pilihan. Kalau tidak kan mereka yang berpuasa dan tidak berpuasa tidak bisa hidup satu meja. Padahal kan Islam mengajarkan luar biasa, menjadi rahmat bagi alam semesta, sehingga mereka yang tidak berpuasa dan mereka yang karena berpuasa bisa duduk satu meja. Yang tidak berpuasa dia makan, kalau misalnya dia marid, sakit, secara syar'i memang dia dibebaskan dari puasanya. Atau musafir, tamu dari Jakarta, dia secara syar'i tidak diwajibkan berpuasa di Ramadan, nanti dia mengganti setelah Ramadan. Mereka yang nifas yang seterusnya, tapi mereka bisa kita sama-sama misalnya. Nah, kalau ini kita tidak moderat, baik, boleh jadi ngana bikapa terpuasa. Akan marah kita bilang seperti itu. Nah, sehingga moderat kita bingkai dengan puasa, karakternya di situ melihat bagaimana menghargai. Kita yang puasa juga tidak harus menutup berlebihan, harus dihargai. Nah, tapi pada saat yang sama kita juga memberikan cerminan yang baik kepada mereka yang memang hukum syar'i membolehkan mereka tidak puasa di Ramadan. Kira-kira begitu Pak Eka. Baik. Itu pengantarnya Pak Eka ya. Ya, baik, saya ke Pak Alang dulu ya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang karakter moderat ini kan sebenarnya sudah saatnya menjadi kebutuhan ya. Pak ya. Apalagi dengan perkembangan yang saat ini terjadi ya. Baik secara nasional maupun regional. Artinya ketika memasuki bulan puasa selalu ada pikiran-pikiran sikap-sikap yang terlalu berlebihan, kita melihat seperti itu ya. Nah, sejauh mana mungkin dari Kementerian Agama ya, mungkin dari penerangan Islam sendiri yang melihat ini harus benar-benar harus di-manage sebaik mungkin, apalagi dalam pola sikap lokal kita seperti itu. Komentarannya seperti apa Pak? Baik, terima kasih Pak Fikal. Memang sekarang kalau kita melihat perkembangan teknologi terutama di media sosial ini, sangat banyak di antara kita yang kadang-kala kemudian dalam tanda petik, kadang ketika kita face to face begini agak moderat sedikit, saling menghargai itu agak tinggi. Nah, tetapi dengan media sosial ini kemudian kadang-kala orang yang tadinya kadang-kala ayu-ayu, dia sopan, kadang-kala di media sosial itu bisa kejam, bisa kasar, bahkan dalam tanda petik bisa radikal. Contoh umpamanya, ketika kita diskusi dengan orang, contoh umpamanya seperti tadi bakal sampaikan, sesungguhnya kan salah satu ciri khas kita bermoderat itu adalah ketika ada orang berpuasa, ada yang tidak berpuasa, ya jangan langsung kita, dia ini tidak berpuasa, dia begini-begini. Ya, padahal mungkin ya dari sisi syar'i memang mereka itu salah satu ciri orang yang memang tidak wajib berpuasa karena mungkin uzur. Nah, kita kemudian sudah menghujat. Nah, bahkan di media sosial itu kan sering saya sering katakan begini, kita terkesan lebih maksudnya kita kadang-kala ketika berhadapan dengan media sosial, rasionalitas berpikir kita itu kadang-kala sedikit menurun. Contohnya apa? Ketika ada di grup kita beredar berita, dia ini pemahaman agamanya seperti ini.
dia ini kalau dia buka puasa harus begini dulu. Padahal itu kan mungkin tradisi saja sebenarnya. Wah ini salah, ini kafir segala macam umpamanya. Nah, kemudian yang lain yang tadinya sebenarnya orangnya ayu-ayu, ya tidak terlalu radikal, tapi di media sosial dia bisa follow up itu dan sebanyak mungkin. Dan pengaruhnya sangat besar. Nah, jadi mungkin ini menjadi perhatian kita. Ya makanya Pak Karim juga sering sampaikan, kita juga secara institusi kelembagaan, petunjuk beliau kita sudah sampaikan surat. Kan kita ini kan di Maluku Utara ada 638 penyuluh agama kita non PNS lewat surat resmi petunjuk Pak Karim kita sudah sampaikan. Nah, gunakan media sosial yang benar, kedepankan moderasi dalam beragama. Karena antara kampung, antara desa, antara pulau kadangkala betul tadi sampaikan beliau bahwa terkait dengan ajaran Islam memang tidak boleh dimoderatkan. Tapi kan ada tradisi keagamaan. Contoh kecil, kalau di kampung saya kalau ada orang meninggal begini-begini. Kalau di kampung sini beda. Jangan kemudian karena beda ini salah, ini salah. Padahal ini kan bukan hal yang syar'i sebenarnya. Toh itu kan sesuatu hal yang kalau itu tidak mengganggu syar'i dalam tanda petik tidak tidak melanggar syariat kan tidak masalah. Nah, contoh banyak kita salah satu ada ketika ada orang meninggal, tradisi kita di sini kan mungkin ada tahlilan kemudian dikasih jamu makan sebenarnya ya, itu kan bagian dari tradisi keagamaan yang sudah diamalkan di masyarakat kita mungkin. Ya baik. Ya baik, luar biasa ya. Nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Apakah kalau misalnya dengan sikap-sikap seperti itu, apalagi kita dalam bulan puasa ini, meskipun benar, apakah itu bagaimana menakar tentang nilai pahala kalau kita mempraktekkan hal seperti itu, dibahas ya di segmen berikutnya. Baik, pemirsa Gamal TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Dialog spesial bertemakan moderasi beragama masih akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.